Baik, tadi Bapak sampaikan 75 basis point ini mungkin, peluang untuk bisa ada pemangkasan Iya, di 2024 ini 24. begitu. Tapi apakah setelah itu menurut Bapak karena inflasi Amerika Serikat ini kan juga belum Masih cukup mencapai tinggi. 2% sesuai Iya, dengan target begitu. Apakah new normalnya akan ada di sana iya. atau memang mungkin ada gejolak lagi yang bisa mengubah semua volatilitas ini? Nah itu yang mungkin saya khawatir ya, karena menurut saya new normalnya bukan 2% sih, sebenarnya 3,5%. Karena kalau kita yang saya bilang tadi 50 tahun historical, eh, rata-rata itu di 3,5% Fed Fund Rate. Cuma kalau kita bicara lama di 0 sampai 0,25% itu karena kan efek dari subprime mortgage ya, yang akhirnya mereka butuh lama ya untuk di stay di 0 to 0,25%. Ya menurut saya sih apakah bisa ke 3,5%, kayaknya sih agak berat. Karena yang tadi Amerika masih butuh inflasi tinggi. Ini agak agak teknikal ya menurut saya, karena mereka butuh untuk menurunkan nilai daripada utangnya. Karena kalau inflasi tinggi, GDP-nya juga lumayan, mudah-mudahan masih naik banyak, dan harga nilai aset itu in term of dollar itu stay, tentu saja akan menurunkan debt to GDP ratio ya. Jadi menurut saya secara long term, maksudnya nggak long term lah, secara short to mid term, most likely kita tidak bisa mengharapkan terjadi penurunan suku bunga yang cukup drastis. Jadi apakah tahun depan bisa sesudah turun 75 dia stay, atau turun cuma 50-100 bips gitu, sesudah itu stay terus gitu kan, atau bahkan malah nggak turun. Itu masih sangat mungkin terjadi, karena kita nggak tahu. Ya mungkin kalau perang kan lumayan parah gitu kan, supply komoditis bisa terganggu, harga komoditis naik lagi kan akan memicu kenaikan inflasi lagi ya. Jadi bisa aja The Fed-nya nggak naikin suku bunga, nggak turunin suku bunga. Baik, tadi Anda bilang Anda optimistis sekali dengan IHSG hingga akhir tahun ini begitu. Dan melihat pergerakan IHSG kemarin sudah menyentuh all time high lagi di 7.700 meskipun sekarang 7.600-an. Anda lihat di akhir tahun ini bisa menyentuh level berapa? Ya, saya dari awal tahun nggak berubah ya, selalu target saya 8.000 sampai 8.500 sebenarnya, cuman mungkin saya lebih realistis ya, bahwa mungkin 8.000 lah ya. Karena menurut saya historically kan biasanya selama mungkin kalau kita lihat bulan November, Desember itu biasanya IHSG lumayan kuat ya. Bahkan 2017 seingat saya IHSG pernah 9% sendiri gitu. Jadi kalau ditanya apakah optimis, ya pasti optimis, apalagi ini kan mau pemerintah baru sesudah pelantikan mungkin Pak Prabowo, ya mungkin ada euforia pasar sedikit ya. Apalagi kalau dari susunan kabinetnya oke, nggak ada political ini ya, understand dan lain, mungkin saya pikir sangat mungkin sih ke 8.000 lagi ya. Jadi toh sebenarnya kalau kita lihat banyak saham-saham blue chip ya yang masih jauh di bawah harga sebelumnya. Jadi kita all time high, tapi kan memang ya sangat disumbang oleh beberapa nama emiten ya yang market cap besar yang mungkin nggak banyak yang punya ya. Kayak kita kebanyakan dari fund manager tuh tidak memiliki grup Barito misalkan. Tapi kalau kita lihat saham-saham, kita nggak usah ngomong yang say Mandiri udah sempat mau dekat all time high ya. Tapi kita bicara Astra, Telkom, itu kan saham-saham yang sudah turun banyak, dan kalau di level sekarang bisa Astra dengan bisa makin dividend yield sampai dengan bisa sampai double digit gitu kan, 9-10%. Kita bicara kayak Telkom yang selama ini selalu yieldnya cuma 3-4%, sekarang mungkin bisa 6% gitu kan. Dan ya balik lagi saya bilang tadi, kalau suku bunga turun, saham jadi menarik, terutama blue chip, karena yieldnya itu kalau kita dapat ya hasilnya dibandingkan dengan beli obligasi, malah jadi lebih menarik karena nggak bayar pajak kan. Jadi udah final gitu. Jadi menurut saya ini juga mungkin yang jadi katalis buat IHSG naik sampai akhir tahun ya. Baik, tapi kita lihat di pasar SBN juga dana asing yang masuk ini kan sebenarnya sudah cukup besar begitu hingga di bulan Agustus begitu sampai sekitar 28 triliun rupiah begitu. Anda lihat seperti apa potensi dari pasar SBN kita hingga akhir tahun, dan berapa yield SBN 10 tahun menurut Anda di akhir 2024 ini? Ya, SBN saya masih cukup optimis ya. Kalau dia turun ya 3 kali, the worst case 50 bips ya. Itu kita masih bisa yield untuk 10 tahun masih bisa ke 6,5%, 6,5 ya. Dan kita melihat walaupun cuma turun dikit, tapi kalau dikali dengan durasi kan lumayan ya untuk 10 tahun ya kenaikan harga. Jadi masih cukup menarik juga. Tapi memang kalau kita lihat saham kan, kalau individual stocks kan walaupun IHSG saya dari 76 ke 8.000 cuma 4% ya kalau nggak salah ya. Itu
Tapi kalau, sorry 5%-an ya, tapi kalau saham individu kan bisa naik lumayan ya, bisa 10%, apalagi ini banyak yang bagi dividen interim, makanya saya bilang saya masih cukup optimis di saham sendiri ya, sektor saham. Dan bond sendiri, kalau ditanya masih bisa naik banyak, lumayan, sorry kita bicara porsi asing ya, masih sangat mungkin karena porsi asing itu kan sekarang rendah banget ya, mungkin cuma 14%, dari historical mungkin minimum rata-rata 20-an% lah sampai 30% selama 3-4 tahun terakhir gitu kan. Jadi di level sekarang masih sangat punya potensi untuk asing masuk terus. Apalagi kalau rupiahnya cukup kuat ya, stay kayak sekarang ya, US dollar indeksnya melemah. Mungkin ya lumayan lah, asing masih bisa akan terus nambah beli ya. Baik, dari Sukor AM sendiri seperti apa strategi untuk rebalancing portofolio di kuartal 3 jelang kuartal 4 ini? Ya, kalau dari aset kelas kita mulai overweight lagi di saham ya. Dari lumayan lama kita memang cukup defensif ya, tetapi kita mulai coba masuk lebih ke saham. Kemudian kalau sektor mungkin kita sekarang mulai ngeliatin banyak ke BUMN ya, bukan karena UIK yang naik berapa kali ya dalam waktu, tapi menurut saya mungkin ada optimisme dari new government ya, bahwa kalau seandainya pemerintahan baru mungkin lebih transparan. Saya nggak bilang bahwa yang dulu sebelumnya enggak gitu, tapi kalau kita lihat kan kasus-kasus kayak seperti PT Timah dan lain itu kan banyak sekali ya. Mudah-mudahan dengan banyak sekali ini akhir pemerintahan Jokowi juga ada bersih-bersih lah, dan mudah-mudahan kalau optimisme daripada new regime itu mau buat semuanya bagus buat bangsa. Saya pikir korupsi dan lain makin berkurang, mudah-mudahan BUMN makin bagus ya. Jadi kita kalau ditanya sektor nggak spesifik menurut saya, tapi saya mungkin melihat saham-saham BUMN itu jadi sangat menarik ya. Untuk kita lihat karena valuasi juga masih cukup menarik. Kalau sektor khusus mungkin kalau yakin ISG naik ya saya masih percaya banks lah ya leadingnya ya. Ya Mandiri, BRI, BCA udah all time high ya, mungkin BRI, Mandiri, BNI, ya saham-saham perbankan. Ya seperti saya bilang tadi ya, Telkom, Astra juga masih sangat murah. Telco sektor juga memang sesudah nanti. Memang ini ada beberapa isu seperti misalkan ada yang tiba-tiba Telkom Telkomsel nurunin harga ya. Tapi sebenarnya kalau seandainya nanti Excel-Friend mergernya selesai, saya yakin nggak seketat itulah persaingannya. Jadi mudah-mudahan mereka marginnya akan makin baik ya. Jadi sektor telco bisa dilihat juga sih sebenarnya. Karena market cap-nya juga cukup besar ya untuk mempengaruhi indeks. Jadi mungkin dua sektor ini untuk pertama kali yang boleh dikolek ya menurut saya. Baik.